HP entry level lagi diobok-obok sama serial Poco M3 yang kemarin dirilis lewat flash sale. Bahkan 5 menit terjual 50.000. Sayangnya, nggak semua orang akhirnya mendapatkannya karena Poco membatalkannya. Ini tren macam apa lagi Poco? Hey! Oke, nggak usah ambil pusing lah. Yang penting kita sekarang sudah ada Poco M3 dan si Redmi Note 9. Iya, bener sekali. Kita mau ngeduelin kedua handphone ini. Si saudara kandung dari Xiaomi, Poco M3 464, Redmi Note 9 464 dengan harga yang beda tipis. Barangkali kalau misalkan dicek, bener-bener dicek bisa sama, cuman nyatanya ini ada di harga yang beda. Tapi sekali lagi, hari ini kita mau ngomongin spesifikasi yang hampir sama, 464 di harga 1,8 hingga 2 jutaan. Ini dia selengkapnya, Poco M3 melawan Redmi Note 9. Ya, pertama yang mau saya omongkan adalah bagaimana kira-kira kedepannya dari kedua handphone ini. Apakah sama-sama bakal sulit dicari? Sementara ini untuk serial Redmi Note 9 masih lumayan gampang untuk dicari. Mau nyari di marketplace ataupun di toko offline, semuanya masih bisa mendapatkannya. Beda halnya dengan serial Poco, kakaknya yang dahulu, Poco X3 itu sampai sulit banget. Harganya naik jauh daripada harga standar retail perusahaan. Nah, termasuk si Poco M3 ini saya khawatirnya juga begitu. Apakah dia bakalan jadi barang goib atau dia bisa memenuhi ekspektasi pasar? Kita tunggu saja seperti apa sepak terjangnya dari Poco M3 ini ya. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang desain, jeroan, kamera, gaming, dan hal lainnya yang memang perlu kita bicarakan di sini di versus Redmi Note 9 dan Poco M3. Menurut kawan-kawan, silakan sekarang mulai komentar, mending mana, Poco M3 atau Redmi Note 9? Ngomong-ngomong, prosesor yang dipakai si Redmi Note 9 ini adalah Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Sedangkan si Poco M3 ini, si keluarga besar dari Xiaomi juga ini, disematkan dengan Snapdragon 665. Fabrikasi yang diberikan adalah 11 nanometer. Perang saudara dengan prosesor yang berbeda. Kira-kira seperti apa kelanjutannya? Oke, nggak usah buru-buru, kita pelan-pelan aja bedah dari masing-masing kedua HP ini. Oke, prosesornya memang beda, tapi internal dan RAM-nya ini kebetulan sama, yakni 4 dan 64. Untuk variannya sendiri, si Redmi Note 9 ini agak lebih variatif karena dia ada di RAM 3 ada, RAM 4 ada, bahkan RAM 6 pun ada. Cuman ini sangat variatif sekali. Bahkan ini ada tipikal yang Redmi Note 9 Pro juga. Tapi hari ini sekali lagi kita hanya ngomongin Redmi Note 9 dan Poco M3. Nah, sedangkan si variannya si Poco M3 ini hanya ada dua, yakni varian 4 dan 64 dengan varian 6 128 GB. Gimana menurut kalian? Oke, kita lanjutkan dulu. Ngomong-ngomong, keduanya ini memang sudah menggunakan USB Type-C untuk pengecasannya ya. Cuman ada sedikit perbedaan, yakni ada di penempatan jack audio. Sebetulnya ini hanya masalah desain ya, estetika belaka. Cuman kalau misalkan kita ngecas kemudian jack audionya di bawah itu ya mungkin nggak terlalu mengganggu. Cuman terus pas posisi buat main game biasanya ada jadi penghalang karena banyak kabel yang bergelantungan di sana. Nah, si Poco M3 ini mengembalikan esensi zaman dahulu kalau seingat saya ya. Jadi dia menggunakan jack audio di sebelah atas dengan dual speaker di sini dan di sini, di atas bawah. Dua-duanya gede banget. Nah, soal fingerprint yang dipakai, si Poco M3 menggunakan set fingerprint di sebelah kanan, sedangkan si Redmi Note 9 dia menggunakan back fingerprint. Nah, untuk urusan kameranya sendiri, si Poco M3 ini hanya triple kamera dengan kamera utama sebesar 48 megapiksel, sedangkan si Redmi Note 9
menggunakan quad kamera dengan kamera utama 48 megapiksel juga. Bedanya apa? Bedanya hanya ada di salah satu lensanya, yakni kamera ultrawide yang nggak ada di Poco M3. Tentu kita bakalan nge-explore lebih jauh kira-kira apa aja yang ada di dalam Poco M3 ini. Tentu ini nanti hasilnya kita akan adu ya, tapi di segmen khusus, di segmen bahas kamera dari Redmi Note 9 dan Poco M3 ini. Ngomong-ngomong, kalau ngomongin bungkus ya, si Poco M3 ini mirip banget dengan bungkusnya si Realme Narzo yang jauh banget sama brand ini, menggunakan warna yang dominan banget dengan warna kuning seperti ini. Tapi ya nggak masalah lah, bukan urusan saya juga sih sebetulnya. Apakah dia juga menyamai dari kakaknya si dahulu, si Poco X3 NFC, dengan berbagai fitur yang menarik lainnya? Atau ya kita perlu ingat lah, perlu tahu diri, ini adalah HP kelas awal alias entry level, kelas pemula. Jadi speknya mungkin kita tidak terlalu mengharapkan yang terlalu tinggi ya. Ya paling tidak dia sudah memberikan sebuah HP dengan harga yang sangat kompetitif di kelasnya. Bayangkan dengan bandrol 1,8 kita sudah dapat 48 megapiksel kamera, baterainya 6000 mAh, pengecasannya 18 watt, dan fitur-fitur lainnya termasuk salah satunya prosesornya menggunakan Snapdragon 665. Bukan tipikal Snapdragon yang terbaik sih, cuman kalau kita ingat beberapa klasifikasi yang lainnya yang rata-rata kalau pakai di harga segitu kita itu paling dapatnya Snapdragon 450, kalau MediaTek paling dapatnya MediaTek G80. Nah ini si Redmi Note 9 ini agak mendingan sedikit karena dia sudah menggunakan G85. Oke, kita ngomongin kamera depan sekarang. Kamera depan si Redmi Note 9 ini disematkan dengan kamera 13 megapiksel, sedangkan si Poco M3 hanya 8 megapiksel. Gimana ya? Kalau saya pribadi masih menantikan juga bagaimana hasil dari kedua kamera ini, kira-kira bakalan lebih bagus mana. Oh ya, mengenai frame dan big case dan big door dari kedua handphone ini menarik ya. Satunya model glossy, satunya model kayak kulit plastik, motifnya motif kulit. Fungsinya secara dasar pasti kalau yang ini lebih nyaman ya, karena dia nggak akan meninggalkan jejak sidik jari di sini. Beda dengan si Redmi Note 9 yang ada jejak sidik jarinya di sini. Oke, by the way, apakah si Poco M3 ini sudah ada NFC-nya? Kita cek saja saudara-saudara. Dan ternyata NFC-nya keduanya ini untuk yang versi Indonesia belum ada ya, tapi di produk luar itu memang ada yang sudah NFC-nya si Poco M3 ini. Soal urusan layar, keduanya ini diberikan layar yang sama, yakni 6,53 inch ya, dengan berat yang mungkin juga hampir sama. Selisihnya paling sedikit lah, barangkali 3-7 gram saja selisihnya. Kalau di tangan kanan saya ini agak terasa antep ya keduanya, tapi kalau di tangan kiri juga tidak terlalu terasa antep. Nah ini kalau misalkan diperhatikan desainnya ini beneran plek keteplek dengan Poco M3 jeroannya ya. Ya kali karena dia kan pakainya MIUI 12 semua, dan penyimpanannya yang tersisa sekarang keduanya ini tidak terlalu sering dipakai ya, dan ini baru dan ini tidak terlalu sering dipakai, dan ini sisa penyimpanannya dari total 64 GB. Poco M3 ini terpakai 19,4 GB dari 64 GB yang tersedia, sedangkan si Redmi Note 9 terpakai 23,8 dari 64 GB yang tersedia. Keduanya sama-sama menggunakan jaringan MIUI Global versi 12 dan masih bisa di-upgrade, terutama untuk yang Redmi Note 9 ini. Untuk skor Antutunya sendiri, si Poco M3 ini dapat 179.865, sedangkan si Redmi Note 9 dapat 201.426. 20 ribuan lebih unggul si Redmi Note 9. Tapi selebihnya nanti bakal kita bahas di sesi selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke informasi lainnya. Tapi daripada penasaran, kita coba satu dulu hasil dari kamera 48 megapiksel dari Poco M3 dan si Redmi Note 9 ini. Siapa tahu kawan-kawan beneran pengen
mengerti kan. Jadi 48 megapiksel. Kita cari dulu fiturnya ada di mana. 48 megapiksel Ultra HD. Oke, dan Redmi Note 9 seperti apa? 48 megapiksel Ultra HD. Secara hasil sebetulnya nggak ada perbedaan yang signifikan ya, cuman ada perbedaan tone warna saja, selebihnya masih oke. Dan kalau bisa saya sebutkan, ini barangkali lebih unggul sedikit Redmi Note 9 dibandingkan Poco M3. Tapi tenang saja, kita bakal ngebahas lebih detail nanti di segmen kedua, yakni pembahasan kamera dari Redmi Note 9 dan Poco M3. Oke, jadi mengenai harga, baterai, prosesor, dan ukuran kamera yang disematkan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau tebak-tebakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like jika suka dengan video ini, dan dislike kalau memang tidak suka. Sebarkan kepada teman-temanmu informasi mengenai Poco M3 ini. Sekian dulu video dari saya, Fahri Wicaksana. Sampai jumpa di segmen kedua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Boom.